Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kamil dari Prodi S1 Akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Aditya dari Prodi S1 Akuntansi. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi proyek pendidikan kewarganegaraan, yaitu wawancara terkait demokrasi pemilihan secara langsung apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Let's go! Simak lebih wawancara terkait operasi sistem pemilihan secara langsung apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Masih relevan karena sudah jelas ya dikatakan di dalam pasal 1 ayat 2 pasal 145 bahwa kedaulatan rakyat itu kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dan di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dikatakan bahwa pemilihan umum atau demokrasi itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan menggunakan asas luber dan jurdil. Ya, luber itu kan artinya langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil, jujur dan adil. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, terus. Saya ingin bertanya tentang tugas yang diberikan oleh dosen kami, yang dimana pertanyaannya itu apakah menurut Miss masih relevankah pemilihan secara langsung di Indonesia dengan sila keempat? Menurut saya masih sangat relevan. Sistem pemilihan umum yang kita jalankan sampai sekarang dan akan kita jalankan ke depan itu sangat relevan dengan sila keempat Pancasila. Oke, terima kasih. Saya bertanya Pak, apakah masih relevan demonstrasi pemilihan secara langsung terhadap sila keempat? Sila keempat dikaitkan masih sangat relevan dan sangat bagus. Yang penting pemilu itu dilaksanakan secara jujur dan adil. Apalagi ini dikaitkan dengan Pancasila yang keempat agar masyarakat juga tahu bahwa ini pemilihan secara langsung siapa pemimpin kita, ya. Semoga saja bisa berjalan dengan lancar apabila benar-benar dikaitkan sama sila keempat, itu sangat relevan. Sekali mewawancara terkait apakah demokrasi sistem pemilihan apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Berbicara terkait dengan demokrasi, memang demokrasi ini kan sesuatu hal yang cukup luas ya, apalagi kita berbicara terkait dengan pemilihan secara langsung. Demokrasi itu adalah hak setiap warga negara untuk memilih bagaimana cara dia untuk berpolitik di dalam bernegara. Nah, kalau kita ngomong relevansi antara apakah pencoblosan itu masih relevan dengan keadaan situasi saat ini, masih sangat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya karena memang dari demokrasi awal terbentuk demokrasi itu 2004 ketika zamannya SBY itu pertama kali ada pencoblosan. Dan saya rasa kalau kita mau moving to misalnya kayak di Amerika, mungkin pemilihannya sudah tidak coblos lagi, sudah bisa online dari rumah masing-masing. Cuman kalau saya rasa penggunaan seperti itu belum cukup untuk Indonesia. Kenapa? Karena memang kita lihat masih ada 3T kan di Indonesia, ini ada tertinggal, terbelakang,
sama apa namanya, yang pokoknya daerah-daerah yang masih inilah tertinggal lah gitu. Nah artinya memang kalau secara besar pencoblosan itu memang sesuai, masih relevan dengan situasi besar. Indonesia kan mengadu sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apakah pemerintah saat ini masih mementingkan rakyat atau pemerintah saat ini mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat? Bahasa ini ya, bahasa saya nggak tahu bahasa mana, Vox Populi Vox Dei bilang itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya memang kalau kita perhatikan saat ini ya, walaupun mungkin banyak kasus-kasus kayak terakhir kita lihat kasus terkait dengan korupsi tower BTS dari Kominfo, tapi secara tidak langsung kalau kita perhatikan presiden sampai saat ini masih pro terhadap rakyatnya. Bahkan mungkin kalau kita perhatikan atau kita kulik sejauh ini memang banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan oleh pemerintah, namun secara garis besar presiden tidak keluar dari koridor pekerjaan mereka baik itu kabinet maupun presiden itu sendiri. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Bagaimana pendapat Mas mengenai pemilihan secara langsung yang ada di Indonesia? Apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Ya, jadi kalau dikaitkan sama sila keempat ya, menurut saya itu masih relevan sekali karena masyarakat itu bisa berpartisipasi langsung dalam pemilihan wakil-wakilnya. Pemilihan secara langsung itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suara dan berkontribusi langsung lah dalam pemilihan yang demokratis seperti itu. Baik, selanjutnya menurut pendapat Mas, bagaimana pemerintahan yang terdahulu, apakah baik atau tidak? Menurut saya pemerintahan yang terdahulu itu sudah cukup baik ya, karena kita lihat dari sisi pembangunan itu sudah cukup merata, walaupun mungkin ada di beberapa titik itu pembangunannya belum merata, tapi kalau dilihat secara keseluruhan itu sudah cukup baik. Semoga pemerintahan selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih waktunya kepada Mas telah bersedia diwawancarai oleh saya. Sama-sama. Mas. Sama-sama.